Selamat pagi Bapak Ibu, remaja, naposo yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, remaja, naposo yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di pagi yang sungguh indah ini kita dianugerahkan Tuhan Yesus nafas kehidupan. Selayaknya lah kita bersyukur dan bersyukur di hari Senin 10 Juli 2023. Wujud kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ai malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi huhut dihapor seai roham naung dipahehe debata ibana sian aka namate songonima sahatna. Bapak Ibu, rekan-rekan remaja maupun naposo, hari ini adalah hari yang sungguh indah. Kita diingatkan sebagai anak Tuhan. Apa yang membuat saya, Bapak Ibu, atau dimanapun suara hambanya ini kedengaran, yang membuat anak-anak Tuhan yang dulunya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ke persekutuan orang-orang kudus, dan di akhir-akhir ini semakin jauh, semakin meninggalkan persekutuan anak-anak Tuhan. Bahkan untuk melipatkan tangan dan mengutarakan isi hatinya pun kepada Tuhan sudah semakin jarang dan semakin jauh dari Tuhan. Apa yang membuat anak-anak Tuhan bisa seperti itu? Ada yang mengatakan karena jabatan, karena harta, karena cinta atau kekasih. Atau ada juga yang mengatakan karena kecanggihan zaman sekarang, smartphone atau handphone atau digital yang lainnya membuat semakin jauh dari Tuhan. Keasikan jari ini menekan smartphone, tidak lagi bijak memakainya hingga berjam-jam bisa bertahan, akan tetapi untuk mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, jari ini sangat kurang sekali menekan touch yang berhubungan dengan nafs firman Tuhan. Dan banyak alasan lainnya yang tidak bisa hamba sebutkan. Kenapa itu semua penyebab anak-anak Tuhan
semakin jauh. Anak Tuhan yang awalnya mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan, akan tetapi ketika dia semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan, yang awalnya dia hamba Tuhan, anak Tuhan, boruni dewata, sudah beralih fungsi menjadi hamba atau anak jabatan, anak atau hamba harta, hamba handphone, hamba cinta, dan sebagainya yang ada di dunia ini. Inilah yang dipakai oleh iblis untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya iman kita mengatakan hanya dalam Yesus kita temukan jalan keselamatan. Hanya dalam Yesus kita temukan ada hidup yang kekal. Tidak ada Allah lain. Karenanya Bapak Ibu, saya beserta seluruh rekan-rekan remaja Daposo harusnya kita bersyukur dan bangga memiliki Allah yang sudah memberikan dirinya mati di kayu salib, sehingga dengan kematiannya kita beroleh hidup yang kekal. Karenanya Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya, Bapak Ibu dan semuanya, mengimani Yesus dengan sepenuh hati dan melakukannya dengan sepenuh hati, baik kepada keluarga, rekan-rekan, atau siapapun yang berada di tempat kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal. Lakukanlah yang baik, akan tetapi jauhkanlah yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, kita beroleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Karenanya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa berjalan di dalam terang firman Tuhan, supaya kami bisa beroleh hidup yang kekal, merespon cinta kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah Tuhan lebih dahulu melakukannya kepada kami. Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersyukur hari ini karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, tolong Tuhan berikan umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik. Hidup anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, di pagi ini juga hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang sakit, yang tergeletak di rumah sakit, di rumah atau proses kesembuhan. Di dalam nama Yesus, hamba memohon pulihkanlah, berkati obat yang dimakan maupun makanan atau tim medis apapun itu Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah Tuhan, pulihkanlah hamba-hamba-Mu Tuhan. Saat ini juga anak-anak kami yang bersekolah, yang bekerja, yang mencari teman hidup, tolong Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, mampukan anak-anak kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, yang mencintai pengetahuan, dan yang mencintai kejujuran. Karenanya Tuhan, sertailah anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat dari kami. Seperti Engkau menjagai kami, jagailah anak-anak kami. Jagai juga pekerjaan Bapak Ibu yang sudah Tuhan anugerahkan, baik di kantor, pegawai negeri sipil, maupun wira swasta, tambal ban, di warung, di pasar. Apapun Tuhan yang pekerjaan yang baik yang dilakukan anak-anak Tuhan setiap hari Tuhan, untuk menjadi berkat bagi keluarga. Mampukan untuk senantiasa berharap bahwa Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Dengan berkat-berkat itu Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik di hadapan-Mu
persembahan yang terbaik di hadapan-Mu dan kepada anak-anak kami, bangsa dan negara kami. Jagailah kota kami Tuhan, jagailah hati dan pikiran pemimpin-pemimpin kami. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis beserta keluarga. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan kesehatan yang baik, kiranya mereka bisa memuji-muji nama Tuhan. Berkati seluruh keturunannya. Dengan masa tuanya ini Tuhan, Engkau membuat mereka menjadi hamba Tuhan yang pendoa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa memohon kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin.